warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hai. Halo. Ya, baiklah. Hari ini kita belajar biologi ya. Ya, Bu. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang ekosistem. Sebelum kita ke materi, Ibu Guru ada sedikit video sebentar tayangkan sebelumnya. Ibu Guru cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Ada? Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ya. Sebelum kita lanjut ke ekosistem, sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Tahu itu apa keanekaragaman hayati? Tahu. Tahu? Ya. Satu orang siapa yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Atau apa itu ekosistem? Siapa? Coba angkat tangan. Apa itu ekosistem? Saya Bu. Ya. Silakan Wali Ansar. Baik. Saya akan menjelaskan apakah itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Iya, bagus. Ada yang lain? Ada? Tidak ada? Ya, ekosistem itu adalah interaksi antara komponen ekosistem, komponen biotik dan abiotik. Di mana dalam hal ini yang biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan yang abiotik adalah makhluk tak hidup. Seperti contohnya apa? Batu, air, tanah, dan lingkungan. Ya, sebelumnya itu Bu Guru mau tanya dulu sebelum ke materi ekosistem. Bu Guru mau tanya, tadi pagi ke sekolah itu naik apa? Di perjalanan apa saja dilihat? Ada sapi, kebun, ada bunga, ada gunung, ya, ada lautan, ya, ada bukan pesisir? Ada. Sana ada laut, ada tidak? Ada. Iya, berarti hari ini kita belajar tentang Ekosistem. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, di sini ada Ibu Guru tayangkan dari tujuan ke pembelajaran kita ya. Tujuan kita yaitu peserta didik dapat menyimpulkan komponen-komponen penyusun ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem yang melalui pengamatan video. Nah, berarti Bu Guru sebentar akan tayangkan video, kemudian siswa-siswa sekalian bisa mengamati dari video yang Ibu Guru tayangkan. Bisa? Bisa. Ya. Sebelum Ibu Guru putar video, ada sedikit animasi, ada sedikit materi tentang ekosistem. Iya, coba lihat apa yang ada di layar ya. Apa yang ada di layar itu? Ada pohon, Iya. Di situ yang materi tentang ekosistem ya. Di situ ada gunung, ada pohon, ada sungai, ada matahari, ada batu dan ada air. Iya. Jadi di sini lagi ada komponen-komponen penyusun dari ekosistem. Ekosistem itu ada dua macam ya. Ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami apa saja? Alami yang berarti yang terbuat secara alami yaitu laut dan tumbuhan. Itulah ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan apa? Sawah, empang atau tambak, ya. Akuarium, ya. Itu masalah ekosistem buatan. Iya. Kemudian di dalam ekosistem itu ada namanya komponen-komponen penyusun dari ekosistem. Komponen-komponennya itu apa saja? Ada yang namanya produsen. Selain produsen apa lagi?
konsumen, Konsumen. Selain konsumen, dekomposer, dekomposer. Setelah komposer apa? detritiver, Detritiver. Iya, bagus sekali. Nah, di dalam produsen apa namanya dalam komponen-komponen ekosistem itu ada namanya tadi produsen. Produsen itu apa sih? Coba kelompok paling belakang. Coba. Produsen yaitu organisme yang mampu mendeteksi senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Iya, produsen itu berarti salah satu komponen ekosistem yang mampu mensintesis senyawa organik dari sinar matahari. Karena dalam hal ini dia mampu menghasilkan semua semua hasil makanannya itu berasal dari sinar matahari. Ya. Kemudian ada yang namanya konsumen. Konsumen itu apa? Iya, konsumen itu adalah organisme yang berasal dari organisme lain. Bagus semua. Kemudian setelah komponen konsumen ada namanya dekomposer. Coba kelompoknya Abid. Apa itu dekomposer? Baik, dekomposer disebut juga sebagai pengurai, yaitu organisme yang mampu menambahkan, merambat sisa produk organisme yang telah mati menjadi senyawa organik. Iya, berarti dia dekomposer hal itu pengurai. Iya, bagus sekali. Kemudian ada lagi detritiver. Apa itu? Siapa angkat tangan? Siapa yang bisa? Ayo, coba Eka Novia. Apa itu detritiver? Detritiver yaitu organisme yang memakan serpihan organik dari suatu organisme. Iya, detritiver itu adalah organisme yang memakan serpihan dari sisa-sisa organisme. Yang secara umum itu adalah komponen ekosistem itu ada empat. Ada apa lagi? Produsen, dan detritiver. Iya, bagus. Nah, sebelum kita membagi kelompok, Ibu sebelum membagikan video memutarkan video lebih lanjut ya untuk pengamatan lebih lengkapnya. Jadi setiap kelompok Ibu guru bagi lagi ya. Kelompok 1, 2, 3 menyebar ke masing-masing ke kelompok. Coba. Ayo, kelompok sini menyebar ke kelompok belakang. Kelompok belakang berputar ya. Coba silakan bagi kelompoknya. Dua orang. Kelompok sini juga 2 orang bertukar dengan di belakang. Ayo. Di belakang maju depan. Ayo, 2 orang. Ya. Di situ dia satu saja, di sini satu. Nah, satu. Iya, di sini juga satu. 5 kita satu kelompok. Sudah. Iya. 4. Oh, itu kurang 1. Di sini lagi menyeberang ke belakang 1. Tarik kursinya. Sini masih kurang 4. Jadi sebanyak 4 kelompok. Ya. Satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, sudah dibagi kelompoknya? Sudah? Ya, kalau sudah dibagi kelompoknya, Ibu guru ini coba lihat sebelum kita putar video ada namanya ekosistem laut. Tentang ekosistem laut apa? Ekosistem hutan. Ya, bagus. Di laut apa saja yang ada? Ikan, air, apa lagi? Rumput laut, apa lagi? Ada pasir-pasirnya juga ya? Ya. Kalau di hutan coba lihat. Apa yang ada batunya, ada sungainya, ada pohonnya, ada suhunya, ada lingkungan udaranya, ya lengkap ya? Ya. Nah, sudah pakai kelompok, Ibu guru putarkan video kalau begitu.
Iya. Perhatikan videonya ya. Ya, di situ ada video. Sambil mengamati videonya, Ibu guru akan membagikan LKPD masing-masing kelompok ya. Ya, silakan dilihat. Ya, jangan lupa di kelompoknya itu ditulis nama kelompok ya. Ya, silakan dilihat LKPD-nya, kemudian sambil perhatikan video yang Ibu guru tayangkan di papan tulis. Ya. Kemudian jawablah apa yang ada di LKPD-nya sesuai dengan pengamatan video yang kalian amati. Ya, perhatikan baik-baik videonya. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di gambar. Ya. Sudah dilihat videonya? Nah, kalau sudah diamati videonya, di situ silakan kira-kira masalah apa yang siswa-siswa amati pada video yang setelah Ibu guru putarkan. Coba lengkapi dari LKPD-nya, silakan dijawab sesuai dengan buku yang sudah diberikan, materi yang sudah ada. Ya, coba silakan diskusi dengan masing-masing teman kelompok. Kira-kira masalah apa yang ditemukan dari video yang telah Ibu putarkan tadi? Coba. Silakan. Kemudian sebentar hasil diskusi masing-masing kelompok nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Ya, coba silakan dikerja. Di situ nanti ada
masalah-masalah apa yang kalian dapatkan di video-video yang telah kita nonton tadi. Coba diskusikan dengan teman-teman. Silakan. Tidak dikasih kayak gini kan? Tidak dikasih kayak gini. Ya, bagaimana? Ada masalah? Tidak ada, Bu. Ya, silakan dikerja. Saya guru kasih waktu 5 menit untuk salin nomor. Ada kendala kelompok lain? Ada? Ada. Mengantuk ya? Sudah siap? Ada yang mengantuk? Nah, silakan yang satu nomor, kemudian kita ice breaking ya, supaya tidak mengantuk ya. Ya. Iya, silakan. Ya, Bu. Kalau pakai tua? Iya, Bu. Ya, terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Sudah? Ya, kira waktu untuk pertama sudah selesai ya. Di situ di RKPD-nya nomor 1. Apa soalnya? Iya. Siapa yang bisa jawab nomor 1 kelompok mana? Kelompok mana? Nah, kelompok ini. Wade Warnia, silakan jawab nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang soalnya yaitu komponen
komponen penyusun ekosistem apa saja yang kamu temukan. Nah, di sini kami menemukan ekosistem yaitu seperti komponen ekosistem alami dan buatan, ekosistem alami seperti laut dan hutan, ekosistem buatan seperti sawah dan kolam. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada? Tidak ada, Bu. Ayo, silakan. Mau answer. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, di mana kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana komponen penyusun ekosistem apa saja yang kami temukan, yaitu komponen ekosistem alami dan buatan, di mana ekosistem alaminya seperti laut, hutan, dan padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan seperti akuarium, tambak, kolam, dan sawah. Bagus sekali jawabannya. Iya, wah, berdasarkan hasil pengamatan tadi video ya, beberapa tadi ekosistem yang telah ditayangkan ya, ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami. Yang buatan yang macam mana? Ya, itu namanya ekosistem buatan. Kalau ekosistem alami yang macam mana? Hutan, laut, dan padang rumput. Bagus sekali ya. Jadi bagaimana sesuai perjanjian, kita ice breaking dulu atau bagaimana? Ya, supaya tidak mengantuk ya. Ya, ayo silakan berdiri. Kita ice breaking. Ayo 1, 2, 3. Baca Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana? Sudah semangat? Bisa kita lanjut? Bisa. Iya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan lagi, saya kasih waktu sedikit, kemudian sambil kita menjawab. Sekalian dengan nomor 3 ya. Ya, silakan saya kasih waktu lagi. Ayo, silakan dijawab supaya tidak mengantuk ya. Bagian B-nya ada. Silakan. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ya.
dilanjut nomor 3. Tapi yang di kiri yang sana yang benar. Sudah ada yang sudah? Apa ada yang sudah? Gimana, Bir? Sudah. Ada kendala nomor berapa? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, sudah. 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 Ada yang belum? Ada yang belum angkat tangan? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, kelompok mana yang bisa presentasikan hasil kerjanya? Ada? Angkat tangan kelompok mana yang tampil? Presentasikan jawabannya. Kelompoknya Filsa. Ya, silakan. Berdua bagian, satu bagian B. Kalau tidak salah. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya, pertanyaan pertanyaannya yaitu berdasarkan jawaban kalian tersebut bagaimana klasifikasian komponen biotik dan abiotiknya jika disajikan dalam bentuk tabel. Pertama itu komponen abiotik, komponen ekosistem laut seperti air, cahaya matahari, oksigen, garam, pasir, dan batu. Komponen biotik seperti produsen dan konsumen. Iya. Kalau apa? Komponen abiotik dan biotik. Yang abiotiknya Komponen ekosistem hutan, tanah, air, batu, sinar matahari, oksigen, karbon dioksida, suhu, curah hujan, dan mineral. iya. Kalau yang biotik Seperti ikan, kerang, dan ganggang. ya untuk ekosistem laut ya. Ada lagi yang lain? Kelompok lain ada yang bisa presentasikan hasilnya? Coba kelompoknya Debiatul Husna. Ayo.
Silakan. Mana kerjanya? Iya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Komponen atau sistem buatan. Contohnya adalah tanah, air, batu, sinar matahari, oksigen, karbon dioksida, kelembapan, suhu, curah hujan, dan air mineral. Sedangkan biotiknya seperti ikan, kerang, dan gangga. Ya, ada yang beda jawabannya? Ada? Sama semua? Sama? Sama, Dan. Sama atau enggak? Ya, begitu tuh. Jangan tanya lama-lama. Ya. Jawabannya sama ya? Di situ ada komponen abiotik dan komponen biotik. Kalau komponen biotik ya, kalau komponen biotiknya kalau pada ekosistem alami itu adalah apa? Kalau pada ekosistem laut, apa komponen biotiknya? Produsennya yang macam mana? Ikan, kerang, apalagi? Gangga, apalagi? Dan rumput laut. Kalau komponen abiotiknya apa yang apa? Apa yang ada di ekosistem laut? Air, oksigen, cahaya, ada garam dan pasir. Iya, bagus. Kalau pada ekosistem buatan, contohnya misalnya kita ambil sawah, apa yang ada ekosistem alami apa? Komponen biotiknya apa? Padi, apalagi? Belalang, ada ularnya, ada tikusnya, ada sinarnya, ya. Itu masuk dalam komponen biotik. Kalau komponen abiotiknya ada air, ada tanah, ada suhu, kelembapan dan curah hujan, sinar matahari. Iya, bagus. Jadi hasil diskusinya saya anggap semuanya benar. Kalau misalnya ada sebelum kita ke kegiatan penutupnya, apa ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ada? Siapa? Coba nanti kalau diantar. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Iya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan yaitu bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan? Ya, coba ayo. Kelompok mana yang bisa berani menjawab? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3. Coba jawab dari pertanyaan dari kelompok 1 katanya. Apa hubungan interaksi antara komponen? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana interaksi komponen makhluk hidup dengan lingkungannya? Coba kelompok 3. Silakan jawab. Silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 di mana soalnya bagaimana interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kesatuan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Interaksi yang dilakukan menghasilkan hubungan timbal balik. Ada yang saling diuntungkan, ada pula yang diuntungkan dan dirugikan. Di dalam ekosistem, antar komponen abiotik dengan biotik saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Oh iya. Ada lagi jawaban yang dari kelompok sebelum kita beri ada dari kelompok lain yang bisa menjawab? Tambahan? Beda? Sama jawabannya. Coba kelompoknya Febriatul Ustaz jawab ulang kembali jawabannya tadi. Kalau sama apa jawabannya? Ya, silakan. Erni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kelompok
Ya, bagus sekali jawabannya. Ya. Jadi saya ulangi lagi jawabannya tadi ya. Jadi pertanyaannya dari kelompok 1, bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Ya, terjadinya hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu terjadinya hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Jadi saling ketergantungan, ada yang menguntungkan dan ada yang dirugikan. Itu namanya ada produsen dan ada namanya konsumen. Ya, jadi disitulah terjadinya interaksi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, bagaimana jawabannya? Ada yang mau tambahkan lagi tidak? Tidak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Triangel. Ayo silakan Triangel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Iya. Di mana pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Baik, mungkin itu saja. Pertanyaannya bagaimana hubungan interaksi antara komponen biotik dan abiotik di dalam ekosistem? Ayo siapa yang berani jawab? Siapa Bu? Ini. Kelompok 4. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 4. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Komponen biotik memengaruhi komponen abiotik. Contohnya yaitu tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi dingin atau sejuk. Jadi tumbuhan hijau atau komponen biotik ini mampu memengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan atau komponen abiotik. Iya saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ada yang bisa ulangi jawabannya dari kelompok 4? Ada yang bisa tambahkan atau yang bisa perjelas lagi? Siapa? Coba ini kelompoknya Lore Ansar. Siapa yang mau jawab? Sana kelompoknya Musa. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Ya. Jadi hubungannya yaitu komponen biotik memengaruhi komponen abiotik. Contohnya adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau atau komponen biotik mampu memengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan atau komponen abiotik. Iya, bagus sekali jawabannya. Ya. Jadi Ibu perlu meluruskan bahwa hubungan interaksi antara biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem itu adalah saling ketergantungan antara misalnya suhu udara dengan tumbuhan hijau. Misalnya di dalam satu lingkungan ya, di mana tumbuhan ini sangat memerlukan namanya karbon dioksida atau H2. Jadi saling bertukar antara oksigen dan H2 itu adalah sangat berpengaruh. Dalam hal ini antara makhluk hidup dengan suhu udara itu sangat saling berkaitan atau saling ketergantungan ya. Jadi setelah hubungan antara interaksi, satu contoh hubungan interaksi antara biotik dan abiotik. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya bawakan materi hari ini ya. Mungkin kalau misalnya ada yang bertanya silakan lagi mau bertanya. Masih ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, Ibu Guru sebentar akan bagikan lembar refleksi ya. Refleksi di mana sebelum di akhir pelajaran kita nanti ada yang menyimpulkan materi apa yang didapat hari ini ya. Jadi Ibu Guru silakan ada lembar refleksinya ya. Sudah dibagikan kan sama lembar refleksinya ya. Silakan diisi, ada di situ kolom lembar refleksinya ya.
Sejauh mana pemahaman materi kalian untuk hari ini? Ya, coba silakan. Coba kasih centang dia, kasih centang materi yang dia pahami hari ini. Ya. Setelah itu silakan di antara kelompok ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Sudah diisi lembaran refleksinya? Ya, kalau sudah diisi silahkan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kelompok mana kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Ya, kelompok satu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini akan menunjukkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antar komponen biotik dan abiotik yang termasuk dalam komponen biotik yaitu satu produsen yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dan bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Kedua, konsumen, yaitu organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Yang ketiga, dekomposer, yaitu disebut juga pengurang, yaitu organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau anorganisme yang telah mati menjadi senyawa organik. Yang keempat, yaitu organisme yang mengurai sisa organisme lain. Oke. Sekian dari kesimpulan dari saya. Ya, oke, beri tepuk tangan. Masih ada lagi yang mau beri kesimpulan untuk materi hari ini? Masih ada? Tidak ada? Ya, jadi kesimpulannya materi hari ini itu adalah telah dibawakan oleh kelompok 1 di mana kelompok 1 ini menyimpulkan bahwa untuk materi ekosistem itu terdapat dari beberapa komponen. Ya. Jadi ekosistem sendiri itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ya. Jadi di dalam komponen ekosistem itu terdapat saling interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, di dalam ekosistem juga terdapat yang namanya beberapa jenis ekosistem. Ada namanya ekosistem buatan dan ada namanya ekosistem alami. Yang buatan itu adalah semacam sawah, ya, kolam, tambang, empang dan lain-lain ya. Sedangkan yang alami itu adalah seperti laut, hutan, padang rumput dan sungai. Iya. Jadi semuanya itu adalah bagian-bagian dari ekosistem. Sedangkan komponen secara umum dalam ekosistem itu terdapat 4 ya. Ada produsen, konsumen, dekomposer dan detektor. Ya, jadi untuk siswa sekalian, kalau misalnya hari ini sudah dipahami, jadi untuk pertemuan kita hari ini, LKPD-nya silakan dikumpul. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, jadi terima kasih untuk diskusinya hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ya, iya. Jadi saya kira itu saja untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon Bu Guru minta maaf ya karena keterbatasan waktu. Jadi kalau pertemuan berikutnya silakan siapkan pertanyaan di rumah. Kalau untuk pertemuan selanjutnya silakan bertanya. Ya. Ya, jadi saya kira itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
sebelum kita mengakhiri, mungkin tadi terlalu buru-buru, kita mulai tidak dibuka dengan doa. Jadi untuk hari ini kita akhiri saja dengan doa. Ya, siapa yang bisa pimpin doa? Ya, Bu. Ya, Abil, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, Doa selesai. doa selesai. Ya, jadi nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Acara saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ya,